Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan mencermati bagaimana dengan target penerimaan negara dari sektor pajak di tahun transisi kepemimpinan nasional 2024 ini. Apakah bisa tercapai dengan maksimal atau justru melebihi dari target? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa menaikkan penerimaan pajak sekaligus rasio pajak atau tax ratio Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi di sektor perpajakan. Dirjen Pajak Suryo Utomo menekankan rasio pajak Indonesia saat ini masih sekitar 10%, sedangkan penerimaan pajak tahun 2024 ditargetkan berada di angka 1.989 triliun rupiah. Suryotomo juga mengakui bahwa tax ratio Indonesia masih rendah meski target penerimaan pajak senantiasa mencapai target dalam waktu 3 tahun terakhir. Di sisi lain, untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Perpajakan terus mematangkan sistem pajak canggih bernama Core Tax System. Harapannya dengan hadirnya Core Tax System ini, maka penerimaan pajak ke depannya akan mengalami peningkatan yang signifikan. Saya menghitung 1.718 kira-kira bisa jadi 1.818. 100 triliun lebih tinggi. Dan realisasinya ternyata dan alhamdulillah itu ya, ini Pak. Sesuatu yang saya juga nggak tahu ya, karena kita konsisten jalanin tadi nih. Kita konsisten jalanin setiap kegiatan ekonomi, coba kita capture, kita coba lihat. Teman-teman di seluruh Indonesia coba lakukan pengawasan yang lebih konsisten. Masyarakat wajib pajak diberikan kesempatan, kemudahan juga kita taruh, masalah insentif juga kita dorong, dan alhamdulillah kan kemarin 69, sekian triliun, Pak, atau 102,8% capaiannya. Makanya kan sesuatu yang di luar. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, upaya mengejar target pajak 2024 senilai 1.989 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Muhammad Arif Rohman, beliau adalah Ketua HIPMI Tax Center. Selamat pagi Mas Arif. Ya, halo. Selamat pagi Mas Arif. Sepertinya masih di mute, Mas Halo, Arif. selamat pagi Mas Pras. Oke. Apa kabar? Ya, kabar baik Mas Arif. Terima kasih atas Halo, waktu. selamat pagi Mas Pras. Apa kabar? Ya, kabar baik juga Mas Arif. Sudah bisa mendengar suara saya Mas Arif? Sudah, Baik. sudah Mas. Ini tadi sudah disampaikan begitu dari Dirjen Pajak bahwa penerimaan dalam beberapa tahun terakhir juga melampaui target begitu, meskipun tax ratio ini yang masih menjadi pekerjaan rumah. Review terlebih dahulu untuk penerimaan negara sejauh ini dari sektor perpajakan, apakah memang sudah sesuai dengan target dan juga harapan dari para pelaku yang berkecimpung di sektor perpajakan, Mas Arif? Halo. Ya. Mohon maaf putus-putus Mas. Oke, Mas Arif, tadi sudah disampaikan begitu oleh Dirjen Pajak bahwa penerimaan pajak kita begitu dalam beberapa tahun terakhir kan melampaui pajak target begitu ya. Ya betul, 3 tahun berturut-turut ini. Betul. Nah, lantas bagaimana dengan tax ratio ini yang masih menjadi pekerjaan rumah? Kira-kira apa yang bisa kita review untuk perpajakan di Indonesia? Baik, terima kasih Mas Pras. Memang alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini ya, di tahun 2021, 2022, kemudian 2023, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini mampu memenuhi targetnya 3 tahun berturut-turut, dan di tahun 2021 kemudian 2022 itu peningkatan penerimaan pajaknya cukup tinggi. Setelah di tahun 2020 memang ketika Covid itu mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Kemudian terus 2 digit terus. Di tahun 2021 kemudian 2022 itu malah mencapai 34% peningkatannya dari tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2023 ini Direktorat Jenderal Pajak juga berhasil mencapai target walaupun perubahan 2023 yang semula targetnya di 1718 triliun, 1718 triliun, kemudian naik di sekitar 1818 triliun, dan DJP berhasil merealisasikan di 2023 di angka 1869 triliun.
Tentu Oke. ini kita harus apresiasi kinerja dari teman-teman DJP dalam hal ini karena berhasil mencapai target 3 tahun berturut-turut. Tapi memang tadi seperti yang sudah Mas Pras singgung, kalau kita bicara soal tax ratio ini memang kita masih kedodoran ya dalam hal ini. Karena di tahun lalu itu di 2022 itu baru di angka 10,39. Kemudian di tahun ini itu berdasarkan rilis dari Kementerian Keuangan justru mengalami penurunan di 10,21. Tapi itu masih perhitungan sementara ya informasi yang disampaikan di dalam rilis itu. Jadi harapannya dan ini menjadi PR kita betul bahwa tax ratio ini harus bisa ditingkatkan. Terlebih ini musim pilpres ya dan di masing-masing pasangan juga menjanjikan rasio ini bisa ditingkatkan begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tantangan sendiri untuk sektor perpajakan di tahun 2024 Ya Mas Pras. akan seperti apa bicara mengenai tantangan tahun ini? Targetnya kan tadi 1.988,9 triliun. Naiknya 9,4% kalau kita dibandingkan dengan target APBN di 1.818,2 triliun meskipun realisasinya ini kita bandingkan sekitar 6% berarti kalau dari target tahun 2024. Apakah Anda melihat ini suatu target yang realistis di tahun 2024? Iya, baik. Kalau kita lihat dari angka realisasi tahun 2023, kenaikan target 2024 ini sebesar kurang lebih 120 triliun atau ekuivalen dengan 6,4%. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ya, Mas Pras ya, itu kan peningkatan atau pertumbuhan penerimaan perpajakan itu relatif tinggi. Bahkan di 2023 kemarin masih bisa di angka 8,9%. Walaupun kemarin juga banyak yang menyaksikan akan setinggi itu karena setelah 2 tahun berturut-turut naik luar biasa tinggi pertumbuhannya. Tapi kemarin 2023 kita berhasil mencapai 8,9% pertumbuhannya. Dan ini dengan target tadi seperti Mas Pras sampaikan dari target di Perpres 75 itu naik sekitar 9,4%, tapi kalau dibandingkan dengan realisasi sebagaimana rilis Kemenkeu di 1869 di 2023 itu naik sekitar 6,4%. Dan kalau kita lihat di 2024 itu kan akan ada pemberlakuan core tax system ya, yang saya yakin itu akan berdampak cukup besar terhadap penerimaan perpajakan kita. Terus kemudian kita jangan lupa juga akan ada pemilu di awal tahun ini, kemudian nanti juga akan ada pilkada serentak. Itu 37 pilgub dan juga 514 pilbub dan pilwakot. Saya kira itu akan juga sangat mempengaruhi konsumsi dalam negeri kita. Dan terlebih juga di tahun 2023 itu tingkat konsumsi kita atau kita bisa tercermin dari PPN dalam negeri berapa persen? Sekitar 25%. Artinya kita punya harapan walaupun tumbuh sekitar 13,7%. Baik, Mas Arief. Tumbuh di angka 22,1%. Nah, tentu ini menandakan bahwa konsumsi dalam negeri kita itu sangat bergerak mendukung apa yang menjadi target pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan penerimaan perpajakan kita. Dan dengan nanti adanya pileg, pilpres dan juga nanti ada pilkada serentak, saya punya keyakinan bahwa konsumsi dalam negeri akan terdorong dan ini juga akan cukup signifikan dengan adanya, karena ini pilkada serentak pertama kali Mas Pras. Yang sebelumnya biasanya sesuai dengan waktu durasi masa jabatan, tapi ini semuanya dipending kemudian diserentakkan di tahun 2024. Seperti yang saya sampaikan tadi ada 37 pilgub dan 514 pilwakot. Jadi saya pikir PPN dalam negeri kita juga akan tumbuh signifikan, saya kira akan melebihi tahun 2023 yang mencapai 22,1%. Nah, lantas kalau misalnya dengan kondisi seperti ini seberapa besar bahwa tahun politik ini bisa menjadi booster juga untuk penerimaan negara, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Arief. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan data dari penerimaan pajak di tahun 2024 targetnya. Tadi sudah sempat kita singgung 1.989 triliun rupiah di tahun 2024 ini. Sementara realisasi di tahun 2023 itu tercatat 1.869,23 triliun rupiah. Dan ini sudah melampaui target dalam APBN-nya di 1.818,2 triliun di tahun 2023. Sehingga dalam 3 tahun berturut-turut bisa disebutkan begitu bahwa capaian pajak ini sudah di atas dari target pemerintah dalam APBN. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Muhammad Arif Rohman, Ketua HIPMI Tech Center. Mas Arif, kita akan lanjutkan kembali Mas. Siap, Ini Mas. bicara mengenai tahun 2024 begitu ya. Tadi Anda sebutkan ada banyak kegiatan pemilu, baik Pilpres, kemudian ada juga Pilgub, kemudian Pilwalkot yang jumlahnya ratusan ini, apakah benar-benar bisa menjadi booster dari sisi penerimaan negara? Dan kira-kira juga sektor mana yang akhirnya menjadi penopang selama tahun pemilu ini untuk penerimaan pajak kita? Baik, saya kira dengan adanya serentak, artinya terjadi di semua wilayah negara kita, itu akan cukup berpengaruh terhadap konsumsi, terhadap perdagangan ya. Nah, kalau kita lihat dari data 2023, itu kontribusi tertinggi kan memang di industri pengolahan. Oke. Jadi di industri pengolahan yang ini mungkin salah satu dampak dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu hilirisasi. Jadi harapannya tentu kita hilirisasi ini tidak hanya berhenti, tidak hanya di sektor pertambangan saja, tapi juga kita di sektor-sektor yang lain dilakukan hilirisasi, sehingga industri pengolahan kita akan tumbuh secara signifikan juga. Kalau didasarkan pada data 2023, itu industri pengolahan itu salah satu sektor yang tertinggi, yaitu mencapai 26,9% kontribusi untuk penerimaan perpajakannya. Kemudian perdagangan, nah perdagangan ini 24,4%. Nah, dengan konsumsi yang tinggi nanti didorong oleh event domestik itu, dalam hal ini Pilpres dan juga Pilkada serentak, itu nanti saya punya keyakinan akan sangat mendorong. Kalau tahun lalu perdagangan itu tumbuh hanya 7%, saya punya keyakinan ini 2024 ini akan tumbuh di 2 digit begitu. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengejar target dari penerimaan negara dari pajak tadi? Kalau Anda sebutkan tadi naiknya 6,4% dari realisasi di tahun 2023 ini Mas Arif. Ya, jadi ada beberapa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam ini. Saya kira apa yang dilakukan di tahun 2023, yaitu adanya pembentukan komite kepatuhan di masing-masing level kantor pelayanan, itu juga harus terus ditingkatkan untuk kinerjanya begitu. Karena itu cukup efektif dalam tanda petik membuat wajib pajak lebih ini untuk menggali, untuk menguji kepatuhannya. Kemudian juga dalam hal ini nanti yang merupakan tindak lanjut dari data PPS itu juga harus difokusin oleh pemerintah, sehingga PPS itu tidak hanya memberikan keringanan, tapi juga ada dampaknya ke penerimaan perpajakan kita ke depan. Karena dengan adanya PPS kemarin kan basis data pajakan kita kan bertambah itu. Nah, itu menjadi modal untuk kemudian digali secara berkelanjutan. Kemudian juga nanti dengan adanya core tax system, saya kira 2024, walaupun kita hanya setengah tahun ya nanti periodisasinya, karena kan direncanakan di bulan Juni baru akan berlaku, tapi saya kira itu setengah tahun itu akan cukup signifikan meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan wajib pajak. Kemudian harapannya ya tentu ya dengan adanya
wacana, kemudian adanya pelemparan gagasan, isu-isu yang dibahas tentang perpajakan selama Pilpres ini, itu harapannya juga bisa meningkatkan awareness daripada wajib pajak untuk lebih. Saya kira soal pemberantasan korupsi dalam hal ini tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak atau di Otoritas Pajak, tapi juga secara keseluruhan di pemerintahan itu juga harus menjadi fokus dan konsentrasi pemerintah secara umum, sehingga akan meningkatkan trust publik, trust wajib pajak terhadap pemerintah dalam hal ini. Karena kalau sudah sadar, sudah tahu kewajibannya, tapi trust terhadap pemerintahnya itu tidak meningkat, itu juga akan menjadi persoalan tersendiri, Mas Pras, saya kira. Betul, betul. Nah, bicara mengenai beberapa langkah tadi yang sudah Anda sampaikan, pengungkapan sukarela begitu, kemudian bagaimana dengan implementasi NIK sebagai NPWP, kan ini sempat ditunda batasan waktunya akhir tahun lalu, kemudian diperpanjang sampai dengan pertengahan tahun ini, Mas Arief. Ya, jadi memang kalau kita lihat soal itu ya, pemadanan NIK ya, yang seharusnya paling lambat itu di tahun lalu itu juga akan menjadi faktor untuk mematchingkan antara data yang kemudian sudah terhimpun disandingkan dengan SPT. Jadi ini nanti kan semuanya kan akan disandingkan antara transaksi-transaksi yang atau penambahan-penambahan penghasilan, penambahan-penambahan harta yang mereka dapatkan, kemudian disandingkan dengan SPT yang sudah dilaporkan. Apakah akan ada perbedaan-perbedaan? Nah, disitulah fungsi dari pemadanan dan juga perluasan basis pajak itu sendiri, Mas Pras. Oke, di satu sisi kan tahun 2024 ini ada target juga pemerintah untuk melanjutkan insentif ya pajak yang diberikan dari beberapa sektor atau industri di Indonesia. Dan apakah itu akan berdampak terhadap penerimaan negara atau terbukti berhasil justru meningkatkan penerimaan negara dengan adanya insentif tadi yang menggerakkan banyak industri turunannya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Arief. Kita jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan target penerimaan pajak di tahun 2024 yang ditargetkan memang naik sekitar 6,4% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dan 9,4% kenaikannya dibandingkan dengan target APBN 2023. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Muhammad Arief Rohman, Ketua HIPMI Tax Center. Mas Arief, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai insentif, kan pemerintah juga untuk mendorong geliat ekonomi kita begitu ya. Ada beragam insentif pajak yang diberikan oleh sejumlah industri. Ada otomotif, kemudian properti di sana dan beberapa industri lain. Lantas bagaimana dengan kebijakan ini yang dikorelasikan dengan penerimaan pajak nantinya? Silakan. Baik, ya Mas Pras. Jadi memang kalau kita bicara insentif itu ketika kadarnya itu pas, itu justru tidak menjadi pengurang penerimaan perpajakan, tapi justru akan menjadi stimulasi agar industri itu tumbuh dan pada akhirnya bisa meningkatkan penerimaan perpajakannya. Kita bisa ambil contoh PPN yang ditanggung pemerintah di sektor perumahan yang diluncurkan di 2023 kemarin, itu justru berhasil mendongkrak penerimaan dari sektor real estate dan juga konstruksi sebesar 20,4% di tahun 2023. Padahal di tahun 2022 sektor itu minus 13,8%. Artinya sebenarnya dengan adanya insentif selama itu dilakukan dengan kadar yang tepat, ada balancing, itu justru akan semakin meningkatkan penerimaan perpajakan kita, tidak justru malah menjadi pengurang. Karena dengan adanya insentif akan menstimulasi sektor tersebut dan ketika itu bergerak naik secara bisnis, secara industri, sehingga nanti akan berdampak pada peningkatan perpajakan di sektor itu. Kita bisa ambil contoh misalkan di sektor tadi yang seperti Mas Pras sampaikan, kan juga industri electric vehicle ya, yang nanti juga akan ada insentif dari sektor perpajakannya. Oke. Ya,
Berarti kalau kita cermati memang justru bisa memberikan hasil yang positif ya dengan beragam insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, ternyata imbal baliknya sesuai begitu yang Ya, diharapkan, betul Mas. mampu meningkatkan penerimaan dari sektor lainnya justru yang terimbas dalam artian dari produk-produk turunan atau mungkin industri turunannya. Nah, bicara mengenai penerimaan pajak di tahun 2024, kita tahu kan ada beberapa sektor juga nih yang akan ditingkatkan penerimaan pajaknya. Salah satunya adalah pajak hiburan naiknya 40% sampai dengan 75%. Meskipun akhirnya menjadi polemik ini di masyarakat. Nah, bicara mengenai penetapan pajak atau besaran pajak sendiri ini sebaiknya seperti apa sih sehingga benar-benar menjadi win-win solution antara wajib pajak, pelaku usaha, perorangan dan juga pemerintah. Baik, jadi kalau kita bicara pajak hiburan, memang ini lagi ramai ya, tapi perlu kita luruskan bahwa pajak hiburan itu adalah masuk sebagai pajak daerah, sehingga tidak dibukukan dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana target masuk sebagai target 2024 sebesar 1.989 triliun. Iya. Nah, memang diatur di dalam Undang-Undang HKPD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang itu disahkan di Januari 2022 dan di paling lambat itu 2 tahun dari semenjak disahkan, itu berarti di 2024, sehingga kemarin beberapa Pemda, mungkin hampir semua Pemda sudah menyesuaikan tarif pajak hiburan sesuai dengan Undang-Undang HKPD. Yang perlu kita garis bawahi dan dicermati adalah Mas Pras bahwa sebenarnya ini kan tidak semua jenis hiburan yang mengalami kenaikan. Justru malah sebagian besar jenis hiburan itu mengalami penurunan. Hanya ada 5 jenis hiburan yang mengalami rata-rata mengalami kenaikan, yaitu adalah karaoke, kemudian bar, diskotik, kemudian ada karaoke juga, ada 5 jenis yang hiburan yang mungkin selama ini dikenal sebagai mohon maaf hiburan malam lah begitu ya. Nah, kalau dilihat kenaikannya rata-rata kalau kita lihat DKI Jakarta ya, di Pemda DKI sendiri untuk selain spa itu kenaikannya memang cukup signifikan, yaitu di angka 15% dari sebelumnya 25%. Sedangkan untuk 5%. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat objek yang akan terkena itu tidak cukup banyak sebenarnya yang akan terkena terhadap dampak pajak hiburan dari 5 jenis hiburan tadi. Namun memang kalau kita lihat SDM yang terlibat atau tenaga kerja yang terlibat di dalamnya memang cukup banyak ya kalau kita lihat dari rilis asosiasi-asosiasi hiburan itu. Tapi lagi-lagi ini adalah sesuatu yang sudah disepakati di dalam undang-undang dalam ini antara pemerintah dan juga DPR dalam hal ini. Nah, tentu ada mekanisme-mekanisme ketika memang dirasa ternyata ini memberatkan, yaitu bisa mengajukan judicial review misalkan. Artinya ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengoreksi tarif yang dirasa berat ini. Tidak kemudian dengan dalam tanda petik berteriak-teriak di media sosial, kemudian berpolemik di sana-sini. Karena ini kan negara-negara hukum yang tentu segala sesuatunya juga harus berdasarkan pada undang-undang gitu. Baik, itu dia beberapa permasalahan yang juga masih mengiringi ya dari upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dan semoga tahun ini benar-benar bisa menjadi booster juga untuk penerimaan negara dan bisa kembali lagi di atas target ya tahun 2024. Betul. Baik. Mas Arief, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Arief. Mas Pras. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali dengan tema menarik lainnya.